Dan ya, Al-Quran itu tidak dapat diubah sampai sekarang, Mbak. Kayak gimana pun orangnya, hebatnya, jabatannya apapun, takwanya seperti apapun, dia tidak akan bisa mampu untuk mengubah satu huruf Quran gitu. Atau mengubah harokatnya pun gak bisa gitu. Sehebat apapun orangnya. Itulah yang namanya kitab suci, Mbak. Yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu kitab Kristen, bukan kami. Tapi kan ceritanya beda. Lah, lalu kenapa disama-samain gitu? Gimana bisa sama? Ceritanya aja beda. Iya, kenapa ini kitab Anda malah menyama-nyamain? Ya berarti yang di sononya dong yang beda. Oh, berarti kitab Anda salah gitu ya, deh. Kitab Anda salah pula gitu kitab Anda. Anda ke gereja? Iya, ke gereja. Siapa yang perintahin? Mana Yesus memerintahkan ke gereja? Kan gereja itu kan tempat kita untuk beribadah, berdoa. Di mana perintah Yesus? Ke gereja lah hari Minggu. Nggak ada, Tuhan perintahnya kok ada Tuhan. Terus kalau nggak ada perintah dari Yesus, Anda ngikutin siapa sih? Gimana? Katanya nih. Katanya tuh Al-Quran turun dari surga. Apakah itu benar? Dari mana? Kata siapa? Al-Quran turun dari surga itu dari mana Anda dapat? Kacau Mbak ini. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu salah satu sifatnya maha berkata, yaitu berfirman. Maha berfirman. Jadi kalau kita melihat dari Al-Quran, ayat Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Terus Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas sami'ul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Jadi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ya disampaikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Gitu. Jadi ini ada pendapat yang saya bawakan kayak gini, Mbak ya. Allah berfirman, dicatatkan oleh pena, disimpan di Lauhul Mahfuz. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Malaikat Jibril ngambilnya di situ di Lauhul Mahfuz, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya sambil dicatat dan dihafal gitu. Berangsur-angsur kagak ada gedebuk dari langit atau gedebuk dari surga, enggak. Berangsur-angsur selama 22 atau sampai 23 tahun gitu. Jadi nggak ada, Mbak, ya yang dikatakan bahwa Al-Quran itu dari surga, gedebuk dari surga, enggak. Bertahap dia. Dan ya Al-Quran itu tidak dapat diubah sampai sekarang, Mbak. Kayak gimana pun orangnya, hebatnya, jabatannya apapun, takwanya seperti apapun, dia tidak akan bisa mampu untuk mengubah satu huruf Quran gitu. Atau mengubah harokatnya pun nggak bisa gitu. Sehebat apapun orangnya. Itulah yang namanya kitab suci, Mbak. Ya, itu yang namanya kitab suci, dijaga Tuhan. Nggak bisa diubah manusia satu huruf pun. Terbukti, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Buktinya apa? Sehebat-hebatnya manusia, satu huruf aja Al-Quran itu nggak ada yang bisa mengubahnya, Mbak. Bayangkan gitu. Ketahuan kalau diubah gitu, ketahuan. Ngerti kan? Bukan dari surga tapi dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kayak gitu. Apalagi nih? Gak ada lagi sih, Pak. Apalagi yang mau saya tanya ya. Silakan. Nabi Isa, Yesus atau seperti apa?
Kalau saya bilang mau tanya Nabi Isa, ya beda lah Pak. Nabi Isa sama Tuhan Yesus dari cara ceritanya juga beda. Jadi nggak Oh, mungkin saya tanya juga. ceritanya udah beda. Memangnya ada dua orangnya? Menurut Anda? Ya kalau bagi saya sih beda ya. Kalau di situ kan dia Nabi Isanya nggak disalibkan gitu kan. Jadi bagaimana saya mengatakan itu Nabi Isa gitu. Kalau sedangkan di Kristen ya Tuhan Yesus memang disalibkan. Gitu. Padahal kan Sama- yang menyamakan Nabi Isa itu kan Kristen, bukan Islam. Iya kah? Lah, kagak percaya ente? Nggak percaya. Ah, nih lihat kitab kau ya. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu adalah Kristen nih. Ini Alkitab ya. Ya, Matius 1 pasal 1. Oke? ya. Oke. Nih. Baca. Nah itu Ah, ya, yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu kitab Kristen, bukan kami. tapi kan ceritanya beda. Lah, lalu kenapa disama-samain gitu? Ya, gimana bisa sama? Ceritanya aja beda. Iya, kenapa ini kitab Anda malah menyama-nyamain? Ya berarti yang di sononya dong yang beda. Oh, berarti kitab Anda salah gitu ya, deh. Kitab Anda salah pula gitu kitab Anda. ah, Kayak gitu. ah. Oke, kita gini ya, saya jelasin ya. Saya mau tanya dulu nih. Nah, tanya lagi, silakan. Dari Bapak kan terakhir tuh Nabi Muhammad ya. Kalau dari saya tuh ya Yesus lah. Berarti kan kalau udah Yesus yang mengatakan duluan, siapa yang ngopi pasta gitu loh Pak? Gimana? Kurang Kan jelas. Kalau dari saya kan ini dari saya terakhir tuh kan hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain, nggak ada siapapun gitu kan. Kalau dari kitabnya Bapak itu ada Isa Al-Masih baru Nabi Muhammad seperti itu kan. Nah terus yang sekarang ini yang lebih diagungkan itu ya Nabi Muhammad gitu kan. Nah kalau saya itu kan dari Yesus itu berarti ya Yesus itu duluan mulai seperti itu Pak. Kalau dari cerita dia juga dari kalau saya dengar dari apa namanya asal usulnya gitu loh penemuannya sebelumnya gitu. Kalau Nabi Muhammad itu kan belakangan seperti itu. Jadi ya saya percaya dong kalau Alkitab saya menulis kayak gitu emang benar seperti itu. Makanya saya Ya kalau ukurannya kayak gitu Mbak, ya ukurannya yang mana yang datang duluan itu yang benar, maka bukan Kristen yang benar, tapi Hindu jadinya. ya kan sedangkan Iya, kalaunya siap agama yang duluan nongol itu yang benar, artinya agama Hindu yang betul. kalau dari saya ya Pak ya tetap ya dari Tuhan Yesus karena dia yang duluan datang gitu. Dia duluan ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi ajaran apapun yang sudah dia berikan ya berarti emang itu nyata benarnya. Nah, gitu. Ya dari- itu satu Mbak, saya mau tanya deh. Anda ke gereja? Iya ke gereja. Siapa yang perintahin? Mana Yesus memerintahkan ke gereja? Kan gereja itu kan tempat kita untuk beribadah, berdoa. Di mana perintah Yesus? Ke gereja lah hari Minggu. Nggak ada. Tuhan perintahnya kan ada persekutuan. Terus kalaunya nggak ada perintah dari Yesus, Anda ngikutin siapa sih? Ini loh Pak. Iya, katanya mengikuti Yesus. Perintah Yesus ke gereja hari Minggu nggak ada. Perintah siapa? Aduh. Mikir sendiri mbaknya pasti nanti. Ya. Pak, gini loh. Di gereja itu kan tempat persekutuan kita ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu kan dulu sebelumnya ada apa sih namanya itu? Duh, siapa sih? Apalagi lupa yang namanya itu ya. Pokoknya itu tempat dimana kita bersekutu gitu kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi lama-kelamaan dibikinlah tempat persekutuan itulah gereja yang saya kenal di Indonesia, gereja. Itu tempat kita datang. Tapi kita datang ibadah sama Tuhan juga nggak harus gereja di rumah. Kalau nggak ada perintah dari Yesus ngapain mbak? Katanya mengikut Yesus, tapi perintah dari Yesusnya nggak ada. Macam mana? Gimana cara saya jelasin ya? Oke. Iya, suka-suka aja beragama kalau kayak gitu kan? Ya enggak dong, ada aturannya. Cuma saya aja yang nggak bisa menjelaskan bagaimana cara menjelaskannya ini gitu loh. Karena juga saya gitu loh. Tapi saya itu paham gitu loh apa yang mereka jelaskan sedikit-sedikit. Nah, di sini misalnya di ayat Alkitab kita ada menyatakan sembah Tuhan seperti itu. Nah, kalau kita menyembah Tuhan
Ada juga di situ dikatakan persekutuan, ya kan? Murid-muridnya Tuhan Yesus buat persekutuan untuk menjumlahkan nama Tuhan setelah Tuhan Yesus naik bangkit ke surga. Nah mungkin dari persekutuan itulah baru kemudian bentuknya namanya sebuah gereja gitu loh, tempat persekutuan orang-orang kudus untuk menjumlahkan nama Tuhan, orang-orang yang mau menyembah Dia. Asumsi itu Mbak. Asumsi nggak pernah satu kali pun Yesus di zaman Yesus bangun gereja. Mana ada Yesus bangun gereja? Memang nggak ada, Bapak, nggak dikasih tahu. Iya, ngapain kalau gitu ke gereja? Kan Anda katanya ikut Yesus toh. Tujuannya cuma satu, di gereja tuh ngapain? Nah, itu kita mau menjumlahkan nama Tuhan. Udah mantap sih itu, berarti tujuannya itu mau menjumlahkan nama Tuhan. Kan Tuhan kagak usah ngapain di gereja. Perintah ke gerejanya dulu mana gitu. Kalau ke gereja nggak ada. Ya udah, berarti Anda bukan ikut Yesus berarti. Aduh. Itu aja kok simple. Kayak mana ya caranya kita nggak ikut Tuhan? Simple. Sedangkan gereja itu juga kita mau menjumlahkan nama Tuhan. Berarti kan memuji nama Tuhan itu kan perintah Tuhan. Baik, saya mau uji lagi nih. Betul nggak Anda ini pengikut Yesus? Mbak, saya heran. Ya, di Kristen itu kalau mati pakai jas kupu-kupu, kenapa ya Mbak ya? Terus juga yang perempuan pakai baju pengantin, itu kenapa itu? Sebenarnya sih kalau pakai baju kayak gitu tuh nggak harus seperti itu ya, dari pihak keluarganya. Kalau mau pakaikan baju ya udah pakaikan baju seperti itu. Itu ngikutin siapa itu? Nggak dipermasalahkan. Ngikutin siapa itu? Nggak, ya saya nggak tahu, nggak dikasih tahu di Alkitab. Saya nggak pernah dijelaskan juga. Kalau Yesus kan mati dari tiang salib, dia dikapani. Iya, di kafan. Iya, kenapa itu pakai jas kupu-kupu pula? Ya saya nggak tahu, tapi kayaknya gini loh satu Pak. Apakah jas kupu-kupu itu juga menghalang dia untuk datang sama Tuhan? Itu loh. Nah, baik. Ya, saya juga bingung di situ. Satu lagi nih saya mau tanya. Ya, di gereja itu ada kamar alkohol gitu? Nggak ada dong. Siapa yang bilang ada? Bapak kira yang perjamuan kudus itu dibilang alkohol gitu? Itu kan anggur Pak. Nggak ingat kan Bapak waktu itu? Iya, anggur itu alkohol Mbak. Tapi anggur itu alkohol ya? Iya. Apakah alkohol? Kalau aku tahu anggur. Ya coba. Anggur itu difermentasi jadi memabukkan dia. Yang saya bingung itu kenapa darah Yesus diganti dengan miras gitu. Anggur. Diganti. Orang kan di situ Tuhan bilang kan perumpama apa ya dikata Tuhan Yesus lah. Inilah darah. Iya, herannya kenapa saya gantiannya ke miras, kenapa kagak ke susu atau apa gitu. Kenapa malah ke miras larinya? Kalau saya jujur saya nggak tahu karena saya belum tanya. Waduh. Ada makna tertentu saya nggak tahu gitu. Nah, itu juga nggak ketemu saya jawabannya sampai sekarang. Heran saya ajaran Anda ini.